memang lebih banyak ke following dari teknologi yang ada. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, itu kondisi kita sekarang. Yang penting adalah gimana caranya gap kita tuh nggak terlalu jauh. Ini juga salah satu poin penting juga ya gitu untuk mengejar ketertinggalan AI. Kita bukan kekurangan AI engineer gitu, bukan gitu. Bilang bahwa AI menggantikan manusia gitu ya. Kalau secara kita lihat sebagian besar memang beberapa pekerjaan sekarang banyak nanti akan digantikan oleh AI. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen khusus Industri 360. Pemerintah membidik investasi besar untuk pengembangan pusat data kecerdasan buatan atau AI data center di Indonesia. Langkah ini diharapkan memperkuat ekonomi digital nasional sekaligus membangun ekosistem semikonduktor dan kecerdasan buatan di tanah air. Indonesia dinilai memiliki daya tarik kuat bagi industri AI berkat cadangan mineral strategis, bonus demografi yang melek teknologi, serta potensi pasar AI terbesar keempat di Asia dengan nilai sekitar 70 miliar dolar Amerika Serikat. Saat ini Indonesia memiliki 182 data center yang mayoritas berada di Jakarta dan Batam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proyek AI data center yang telah berjalan maupun yang masih dalam tahap pengembangan diperkirakan bernilai sekitar 15 hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat. Sejumlah perusahaan mulai dari Firmus Technologies yang bermitra dengan Nvidia, PT Telkom Indonesia hingga sejumlah perusahaan teknologi global disebut akan mengembangkan data center di Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pencetakan 15.000 insinyur Indonesia untuk mendukung ekosistem AI dan semikonduktor. Di sisi lain, pengembangan energi terbarukan, jaringan fiber optik, serta kabel bawah laut terus dipercepat guna mendukung pertumbuhan industri data center sekaligus memperkuat konektivitas digital nasional. Artificial Intelligence (AI) kini menjadi penggerak utama perubahan mengubah cara perusahaan beroperasi, cara masyarakat bekerja, hingga negara dalam bersaing di era ekonomi digital. Indonesia memiliki peluang besar berkat bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi digital. Namun, siapkah Indonesia menjadi pemain utama atau hanya menjadi sekedar pasar teknologi? Untuk membahas peluang dan tantangan AI di Indonesia, telah hadir bersama kami di studio CMO dan founder Rekdalian AI Dara Zamkaria. Bu Dara, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Baik, kabar baik ya tentunya ya. Iya. Nah, kita membahas soal AI. Ini kan perkembangan AI ini sudah begitu masif ya dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kalau untuk di dunia usaha sendiri, Bu, berkat kehadiran AI ini sudah sejauh mana sih dampak dan pengaruhnya? Kalau saya sebagai pelaku sendiri ya, pelaku usaha sendiri, yang kita memang bergeraknya banyaknya adalah di sektor manufaktur. Gitu. Kalau kita lihat dari sisi manufaktur itu sendiri, AI udah mulai bergerak ke beberapa departemen. Salah satunya adalah ada produksi, quality, bahkan forecasting yang biasanya dilakukan gitu. Nah, kasus terakhir yang mungkin kita lakukan ada salah satu proyek di salah satu perusahaan otomotif gitu ya. Kalau mungkin kita tahu biasanya mobil itu ada pengecekan quality gitu. Jadi sebelum mobil keluar, dia pasti dicek semuanya, pastikan kalau oke, baru dia akan dirilis gitu ya. Tapi ketika dirilis, kenapa masih ada market call? Gitu. Nah, itu data-data yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun itu akan dikumpulkan, kemudian nanti akan diprediksi. Jadi prediksinya itu, prediksi yang terjadi adalah gimana caranya market call ini tidak terjadi. Sehingga kalau dalam manufaktur atau industri, si AI ini itu mengurangi kebocoran-kebocoran yang terjadi. Untuk memaksimalkan dari sisi quality control ya? Yes, nilai ekonomi juga. Nilai ekonomi juga itu, nilai tambah juga value added untuk industri sendiri. Nah, kalau melihat dari persaingan global, kalau kita berkaca dari negara-negara seperti Amerika Serikat, China, ini kan juga berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan ya dalam pengembangan AI. Tapi kalau di Indonesia sendiri, ini posisi Indonesia tuh saat ini tuh seperti apa sih? Kalau boleh jujur, kita melihat dari hari ini ya, Indonesia memang belum jadi pioner atau jajaran pemimpin AI gitu ya. Kalau kita lihat dari gelombang-gelombang teknologi sebelumnya, Indonesia itu justru memang dia pengadopsi
atau memang lebih banyak ke following dari teknologi yang ada. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, itu kondisi kita sekarang. Yang penting adalah gimana caranya gap kita tuh nggak terlalu jauh. Yes. Mengejar ketertinggalannya nggak terlalu jauh. Amerika, mereka bagus di model AI-nya karena mereka udah riset puluhan tahun. Cina yang paling bagus adalah implementasinya karena dia memang bisa implementasi dalam skala besar, waktunya pun cepat. Tapi kalau kondisi sekarang di Indonesia kita masih dalam kecepatan yang sekarang gitu ya, takutnya ini gapnya akan makin melebar gitu. Akhirnya kita tertinggal banget. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi Indonesia jangan cuma sekedar following saja tapi juga developing juga ya. Yes. Nah, di Indonesia sendiri kan tingkat adopsi AI bisa dikatakan ya lumayan ya Bu ya. Kalau compare to other countries juga masih oke gitu. Tapi untuk dari sisi industri, dari dunia usaha, ini banyak perusahaan yang sebetulnya mengalami sedikit tantangan dari sisi implementasinya. Mungkin bisa diceritakan nggak Bu? Tantangannya itu seperti apa sih? Ya, tantangan terbesar sebenarnya bukan dari teknologinya, tapi implementasinya. Jadi implementasi yang terjadi, misal kalau kita di industri besar, dia mungkin dari sisi SOP, aturan itu udah rapi semua. Tapi kalau kita melihat menengah kecil, itu ketika mereka ngobrol, Bu, saya pengen AI. Padahal SOP-nya masih belum rapi. Dan beberapa aturan kerja memang masih belum konsisten gitu. Padahal AI itu bukan merubah segalanya, tapi dia mempercepat. Jadi sesuatu yang rapih dulu, baru dipercepat dengan AI. Dan yang kedua adalah SDM. Gitu. Ini juga salah satu poin penting juga ya gitu untuk mengejar ketertinggalan AI. Kita bukan kekurangan AI engineer gitu, bukan gitu. Tapi masalahnya adalah gimana caranya implementasi AI ini bisa dilakukan secara sederhana dan cepat. Gitu. Jadi nggak cuma ngerti teknis. Jadi misal usaha ya, nggak harus ngerti AI secara teknisnya, complicatednya seperti apa. Tapi gimana caranya memanfaatkan AI itu ke dalam usaha sehingga kegiatan-kegiatan yang repetisi berulang itu bisa hilang semua. Oke, sehingga menjadi lebih efisien. Yes, betul baik. banget. Nah, Rekdalian kan banyak mendampingi perusahaan-perusahaan dalam implementasi di AI sendiri. Nah, apa yang saat ini menjadi faktor pendukung dari banyaknya perusahaan yang memang sudah mulai melek gitu ya secara teknologi dan juga merasa bahwa kebutuhan AI ini memang semakin hari semakin penting? Iya, faktor mendukung sebenarnya kalau dari manufaktur sendiri ya, itu adalah komitmen dari manajemen atasnya. Gitu. Jadi ketika manajemen atas itu sudah mengatakan bahwa oh kita coba percepat semuanya dengan AI, maka yang bawah ini akan mengikuti. Gitu. Misal tier awal ada beberapa pemain besar untuk otomotif, maka tier-tier bawahnya ini juga akan mengikuti semua. Gitu. Jadi salah satu contoh yang memang pengaplikasian AI paling cepat adalah di industri otomotif sebenarnya. Yang di setiap perubahan teknologi dia biasanya jadi pionir. Oke, dari sisi kesiapan untuk industri di tanah air saat ini, yang lebih perlu diprioritaskan itu yang mana sih Bu sebetulnya, dari apakah dari SDM sehingga nanti juga diperlukan training AI lagi ataupun infrastruktur dan investasi nih misalnya? Semuanya. Oke. Semuanya kalau bisa dibilang. Karena yang untuk SDM sendiri memang banyak lulusan-lulusan kita gitu yang udah paham tapi belum mengerti cara mengimplementasikannya gitu, sehingga itu butuh support ya dan juga dukungan dari semua pihak untuk itu. Dan yang kedua, investasi itu jadi momok besar ya kalau untuk beberapa industri kecil gitu ya, karena mereka kira AI itu hanya berhubungan sama perusahaan besar dan modal besar aja. Padahal sebenarnya enggak. Sekarang kompetisinya udah berubah gitu. Kalau dulu semakin besar profitnya, maka karyawannya juga harus makin banyak. Tapi kalau yang sekarang, bahkan kita lihat kemarin di New York Times, itu ada satu perusahaan health tech yang dia bisa meraup omset hingga puluhan bahkan ratusan miliar dolar itu hanya dengan nol atau hampir nggak ada karyawan. Sehingga kita lihat di dunia luar itu kompetisinya udah benar-benar berubah. Pesaing kita bukan hanya perusahaan besar yang punya modal, tapi bisa aja tim kecil yang dia bisa memanfaatkan teknologi dan efisiensinya bisa besar. Gitu. It's a game changer ya, Yes. pokoknya untuk AI dalam beberapa tahun terakhir, dan tak bisa dipungkiri juga ada kekhawatiran bahwa AI ini menggantikan kebutuhan tenaga kerja, Bu. Sebetulnya mindset apa yang juga perlu diperhatikan ya, baik itu perusahaan mungkin dalam menyikapi bahwa sebetulnya inovasi teknologi dan juga SDM ini juga perlu ada titik keseimbangannya gitu, Bu.
Jadi kalau kita lihat sekarang SDM sama inovasi banyak yang bilang bahwa AI menggantikan manusia gitu ya. Iya. Kalau secara kita lihat sebagian besar memang beberapa pekerjaan sekarang banyak nanti akan digantikan oleh AI. Tapi bukan berarti AI menggantikan manusia secara keseluruhan. Iya. Saya kasih contoh kecil, misal HR gitu ya. Dulu dia butuh kayak memang memfilter CV, bikin job desk gitu ya, nge-training karyawan. Biasanya dilakukan oleh 3 sampai 4 HR gitu. Nah, sekarang semua itu bisa dilakukan oleh AI. Apa HR-nya hilang? Enggak juga. Iya. Gitu. Profesinya tetap ada. Marketing mungkin saya sekarang banyak bergerak di sales marketing juga gitu untuk memasarkan produk. Iya. Marketing sekarang bikin konten sosmed gampang banget gitu ya. Terus kita bikin video juga gampang banget juga. Tapi apakah bisa menggantikan kita melihat dari sisi positioning bisnis, karakter manusianya gitu, karakter atau culture bisnisnya. Itu juga apakah marketing hilang? Enggak juga. Karena tetap dibutuhkan human touch ya Bu ya. Baik, betul. dialog semakin menarik tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi. Judi